Hai semua, di video kita kali ini kita akan lanjutkan untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk menjalankan fungsi dari create-nya ini. Jadi pada saat kita klik create, kita akan diarahkan ke halaman tambah dari feeds-nya atau pembuatan dari postingannya. Nah, sini kita langsung coba mulai. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, pertama di sini kita coba buat dulu untuk rutenya. Kita buat di app.jsx. Di sini kita buat juga untuk komponen view-nya. Di sini kita buat untuk komponen view dengan nama create feed view.jsx. Kita buat komponen RAFCA. Nah, kemudian kita coba daftarkan di dalam app.jsx-nya. Nah, di sini kita akan simpan untuk rutenya di bagian sini yang home layout. Ini kita buat rute dengan path mengarah ke /create. Kita simpan di bawah sini. Nah, kemudian elemennya akan dia jalankan. Ini elemen yang akan dia jalankan yaitu elemen bernama create feed view. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk buat di bagian sidebar-nya, yaitu untuk rutenya, di halaman home layout. Nah, di sini kita coba buat rutenya yang bagian create, yang ini. Kita buat dia berupa link yang mengarah ke halaman, yaitu /create. Ini kita tutup linknya. Dan kayaknya di sini kita buat ukuran dari setiap list ini lumayan besar. Kita kasih teks 2XL atau teks 3XL untuk ukuran setiap listnya karena lumayan kecil ukurannya. Yang ini juga, yang ini, yang ini. Oke, kita cek dulu tampilannya. Nah, jadi seperti ini. Ini mungkin terlalu besar, kita buat 2XL saja atau XL paling. XL, XL, XL. Nah, mungkin seperti ini aja untuk ukuran dari setiap navigasinya. Nah, kemudian kita coba klik yang bagian create-nya. Nah, ini maka bakal mengarah ke create feed view-nya sekarang. Jadi sini rutenya sudah aman. Kemudian kayaknya kita perlu atur juga untuk bagian tampilan dari tablet dan juga tampilan dari small device-nya di sini. Ini kita buat di sini untuk linknya. Nah, ini untuk bagian tambahnya. Nah, kemudian yang bagian yang ini juga. Ya, bagian plus square. Nah, kita kasih linknya yang mengarah ke create. Yaitu untuk tampilan bagian tablet dan juga bagian device Android atau bagian tampilan smallnya. Nah, kemudian kita coba atur bagian create feed-nya sekarang. Di sini kita akan styling untuk tampilannya dulu. Kita buat untuk tampilannya. Pertama di sini kita buat untuk main-nya, kita kasih class name margin atas bawah 10, kemudian wayful, kemudian margin kiri kanan 15, padding 16, kemudian kalau dia medium, PB-nya kita kasih 0. Kalau ukuran device kita medium. Oke, di sini kita buat fill set. Untuk tampilan dari formnya nanti kita simpan ke dalam sebuah fill set dan kita kasih class name. Ini class name dari DashUI, yaitu class name bernama fill set. Kemudian di dalam fill setnya kita hilangkan bordernya, border none, kemudian wayful. Kemudian di sini untuk width max-nya kita buat dia 3XL dan kita kasih P4 untuk paddingnya, padding kiri kanan atas bawahnya. Nah, dalam fill set di sini kita buat dulu H1 untuk create post.
kita kasih styling, class name, text info, kemudian text info, kemudian text 3XL, kita kasih font bold, dan margin bawah 2. Nah, kemudian di bawahnya kita buat untuk inputan-inputannya. Nah, untuk inputannya di sini yang perlu kita masukkan yaitu inputan untuk bagian caption sama inputan image yang mana dia masuk ke dalam form data. Nah, ini kita buat untuk inputannya terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Sini kita buat dulu untuk garis pemisahnya. Kita buat divider. Kemudian di bawah kita buat input dengan tipe file. Kemudian di dalam filenya sini kita lakukan styling, file input, kemudian margin bawah 2, dan di sini file input info untuk warnanya. File input info. Nah, kemudian di bawahnya kita buat untuk text area dengan class name yaitu text area. Nah, kemudian kita buat W-nya full dan kasih margin bawah 2. Nah, di sini kita kasih placeholder. Placeholder yaitu create a caption atau masukkan caption Anda. Caption Anda atau masukkan caption postingan Anda. Kemudian untuk inputan terakhir yaitu input untuk submitnya, yaitu ambil nilai dari inputan kita. Di submit class name btn primary. Kemudian value-nya yaitu namanya create post. Oke, kita coba cek dulu untuk tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi tombol yang ini tuh untuk ambil gambar. Kemudian inputan di bawah yaitu untuk pembuatan captionnya. Selanjutnya kita akan buat untuk state-nya dulu. Jadi kita buat state untuk ambil nilai dari gambarnya dan juga ambil nilai dari captionnya. Dan juga kita buat juga untuk fiturnya. Fitur dari submitnya ini pada saat kita klik, kita buat dia dulu disable sambil menunggu proses dari tambah postnya selesai. Nah, ini kita coba buat state-nya. Jadi di sini beberapa state yang akan kita buat. Kita buat dulu cons, yaitu untuk state caption. Sini caption, kemudian nilainya ambil dari set caption. Kita buat use state, bernilai kosong. Nah, kemudian untuk gambar, image, set image. Kemudian yaitu untuk disable. Ini untuk disable buttonnya. Untuk ubah nilainya set disable. Kita buat dia secara default itu false, bernilai salah dulu. Kemudian kita buat juga untuk previewnya. Nah, ini untuk nge-review gambar yang kita tampilkan atau yang kita masukkan. Sini set preview. Nah, ini tipe preview. Nah, selanjutnya kita coba aktifkan dulu untuk fitur inputan kita ini untuk ambil file gambar kita. Nah, di sini karena dia berupa file, kita harus buat dia lebih khusus di sini untuk inputan filenya. Sini on file change. File change sama dengan kita buat event. Kemudian di sini cons file sama dengan, nah, kita ambil target dari filenya. target titik files. Nah, di sini filenya nanti kita bisa ambil lebih dari satu, cuma di sini kita ambil satu saja dari indeks ke 0. Nah, kemudian buat kondisi jika filenya tidak ada, maka kita return inputan kosong. Nah, kemudian di bawah kita coba set image-nya. Kita masukkan nilai dari file kita itu masuk ke dalam state image-nya ini. Berarti berdasarkan file. Nah, kemudian kita set juga untuk preview.
Nah, untuk previewnya di sini kita buat dia berupa URL titik create object URL. Nah, berdasarkan file kita. Nah, jadi seperti ini untuk inputan filenya. Nah, ini kita pasang dulu di dalam input filenya ini. Berarti di input filenya kita bisa buat on change dari fungsi on file change. Nah, kemudian dalam on file change-nya kita simpan di bawah. Jika previewnya ada, maka kita tampilkan gambar yang kita ingin tampilkan berdasarkan gambar yang kita pilih. Sini image, yang mana source-nya itu ambil dari nilai preview. Kemudian di sini kita kasih kelas, kita buat way-nya full, dan hanya di sini kita buat 30 FH. Mungkin di sini weight-nya jangan full, tapi kita buat saja 100, yaitu untuk W-nya 400 pixel. Selanjutnya di sini kita cek dulu apakah gambarnya kita bisa tampilkan atau tidak. Kita masuk lagi ke web browser, kita ambil gambar picture di bagian sepatu, contohnya sepatu. Nah, di sini gambarnya tampil, cuman mungkin gambarnya masih lumayan pecah karena di sini width-nya kita buat dia custom untuk width-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita buat untuk caption-nya sekarang. Nah, untuk caption-nya lumayan mudah. Kita tinggal buat on change dan juga value-nya. Jadi di sini kita buat value. Nah, value untuk caption dan on change untuk ubah nilainya. On change di sini kita ambil event, kemudian set caption, isi nilai dari captionnya berdasarkan target titik value. Di sini sudah aman. Kemudian kita buat dia ke dalam sebuah form. Untuk inputan kita ini kita masukkan ke dalam sebuah form. Nah, berarti di sini kita bisa buat form. Penutup formnya kita simpan di bawah dari submit. Nah, kemudian actionnya kita buat untuk fitur handle submitnya. Di sini on submit dengan nama handle create post. Nah, ini kita buat fungsinya handle create post di bawah. Sini cons handle create post sama dengan panah, kita ambil event, dan di sini disable-nya belum kita gunakan dulu. Disable-nya kita masukkan di sini. Disable sama dengan disable. Oke. Nah, kemudian di dalam handle create-nya di sini kita buat dulu event prevent default. Prevent default supaya pada saat kita klik submit-nya dia tidak nge-reload halamannya. Kemudian kita buat untuk halaman form datanya nanti. Nah, untuk form datanya sendiri kita buat di sini new form data. Nah, kenapa kita perlu buat di sini new form data? Karena untuk inputan gambar kita nanti itu masuk ke body bernama form data, yaitu untuk masukkan caption dengan image-nya. Ini kita coba masukkan image dan juga caption kita ke dalam form datanya ini. Nah, pertama untuk captionnya dulu, form data titik append, kemudian kita masukkan untuk key dan juga value-nya. Nah, key-nya di sini namanya caption. Nah, value-nya ambil dari state yaitu caption. Nah, kemudian kita buat kondisi. Jika nilai dari image-nya ada, maka kita masukkan nilai dari form datanya. Di sini form data titik append yaitu image. Nilainya ambil dari image. Kemudian kita buat untuk set disable-nya, kita buat dia jadi true supaya tombolnya tidak bisa diklik pada saat kita lakukan fitur submit-nya. Dan di bawahnya kita gunakan try and catch. Try and catch, kemudian finally
Finally, set disable-nya kita buat dia jadi false. Nah, untuk catch-nya teman-teman bisa gunakan validasi atau tampilkan error validasinya. Cuman di sini saya buat saja menggunakan log error. Kita tampilkan di console log saja. Nah, di try-nya endpoint yang akan kita gunakan yaitu endpoint yang ini. /ep/fit. Nah, kita masukkan yang /fit-nya saja. Karena yang http localhost 3000/ep-nya kita sudah masukkan ke dalam custom feeds kita. Ini kita coba. Kita buat dulu const data sama dengan await custom API. Ini kayaknya kita perlu import dulu. Kita import custom API from /config axios. Nah, di sini await kita harus asing yang ada di sini. Kemudian custom API .post. Kita jangkan fungsi postnya dengan URL yaitu /fit. Nah, kemudian data yang kita masukkan apa? Nah, data yang kita masukkan berdasarkan form datanya atau variabel form data kita yang ini, yang menampung caption sama image kita. Nah, kemudian kita tinggal buat untuk konfigurasinya, yang mana di sini dia butuh Beelier token juga. Jadi cuman user yang memiliki token saja yang bisa akses endpoint-nya ini. Nah, untuk ambil tokennya kita bisa ambil dari use storage kita. Di sini kita buat const sama dengan use storage. Use of storage, kita ambil tokennya. Token. Nah, kemudian kita buat untuk navigasi, const navigate sama dengan use navigate. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan tokennya di sini. Kita masukkan ke dalam headers, authorization, kemudian Beelier. Kita masukkan token kita. Kemudian tokennya sudah masuk. Kita coba navigasi. Kalau dia sudah selesai, kita navigasi dia ke halaman. Navigate ke halaman / yaitu halaman home-nya langsung. Di sini kayaknya kita tidak perlu destructuring datanya. Nah, ini kita coba testing apakah buat feed-nya berhasil atau tidak. Kita masuk ke dalam web browser. Sini kita reload dulu. Kita masukkan untuk postnya. Di sini kita masukkan sepatu, contoh yang ini. Kemudian kita masukkan untuk deskripsinya. Kita ambil dari lorem ipsum saja. Nah, mungkin deskripsinya saya ambil yang ini. Ke sini. Untuk captionnya. Kemudian kita coba create post. Ini kita tunggu, berarti dia ke disable dulu untuk nunggu proses tambahnya. Nah, setelah selesai kita akan diarahkan ke halaman home-nya. Nah, sini postingan yang saya buat langsung tampil di halaman home kita yang ada di sini atau home feeds-nya. Nah, ini berhasil untuk pembuatan create feeds-nya. Nah, sini kita berhasil untuk pembuatan create feeds-nya. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan dari delete feeds-nya. Di sini kita akan buat icon untuk melakukan delete-nya. Yang mana icon-nya, icon delete-nya ini cuma bisa tampil di user yang membuat postingan tersebut. Nah, nanti di sini yang user yang bukan pembuatan postingan, contoh di sini Ayu Dewi, kita tidak bisa hapus postingannya atau feeds-nya. Yang kita bisa hapus cuman feed yang kita buat sendiri. Dan juga kita akan buat di sini untuk suggest usernya di bagian kanan. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.